591. Lu Ye menarik napas dalam-dalam dan menatap iblis rubah. Dia tidak bisa mengandalkan Yi, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia diam-diam bersukacita bahwa dia telah mempelajari teknik rahasia mata pikiran dari Xia Liang dan memiliki tempat latihan yang sempurna seperti alam meraj, yang memungkinkan dia untuk mencapai beberapa keberhasilan kecil dalam teknik rahasia mata pikiran dalam waktu yang sangat singkat. Kalau tidak, pertempuran ini akan sangat sulit untuk ditangani. Namun, ancaman api rubah masih tidak bisa diremehkan. Jiwanya sangat kuat, jadi kekuatan pikirannya juga sangat kuat. Meski begitu, ketika dia terkena api rubah, pikirannya bergejolak sejenak. Jika itu adalah seorang kultivator biasa di Cloud River Realm yang terkena api rubah, mereka mungkin harus meregangkan leher mereka dan ditikam. Iblis rubah ini bisa mendominasi di Fox Immortal Valley selama hampir 20 tahun. Seperti yang diharapkan, dia tidak hanya mengandalkan teknik rahasia spiritual yang aneh itu. Api rubah ini mungkin adalah kekuatan yang belum pernah dia tunjukkan di depan orang lain. Melihat iblis rubah yang waspada di depannya, Lu Ye perlahan menutup matanya. Petik 2. Mata giok iblis rubah sedikit menyipit. Para kultivator Cloud River Realm kurang lebih memiliki persepsi mereka sendiri, tetapi karena itu tidak melibatkan kultivasi jiwa, persepsi semacam ini sangat lemah. Biasanya, itu hampir tidak cukup untuk merasakan beberapa hal, tetapi dalam pertempuran hidup dan mati yang nyata, persepsi seorang kultivator Cloud River Realm tidak dapat digunakan sama sekali. Namun, musuh di depannya benar-benar menutup matanya. Iblis rubah tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Ye untuk sesaat. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Hanya dia yang tahu seberapa serius lukanya. Sekarang, kekuatan yang bisa dia gunakan terbatas. Dia harus membunuh pengkhianat ini di depannya dalam waktu sesingkat mungkin untuk bertahan hidup. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, beberapa bola api rubah terbang ke arah Lu Ye, diikuti oleh niat membunuh iblis rubah yang ganas. Api rubah melayang dalam jarak 1 kaki dari Lu Ye sebelum meledak menjadi percikan api yang mendarat di tubuhnya. Pada saat ini, alis Lu Ye berkerut. Jelas bahwa dia sekali lagi menerima dampak aneh, menyebabkan pikirannya bergetar gelisah. Juga pada saat inilah iblis rubah yang menerkam mengulurkan cakarnya yang tajam. Dia mengangkat pedang panjangnya dan menusuk dengan sudut yang luar biasa. Mata iblis rubah tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipit, dan dia buru-buru menghindar. Dia menatap Lu Ye, yang matanya masih terpejam, karena terkejut. Dia dengan cepat meluncurkan serangan lain, masih membuka jalan dengan api rubah, dan tubuh aslinya mengikuti di belakang. Namun, hal yang sama terjadi lagi. Iblis rubah mundur, merasa sangat terkejut. Jika yang pertama adalah kebetulan, maka yang kedua pasti bukan. Orang ini, benar-benar bisa memblokir seranganku dengan mata tertutup. Mengapa? Tidak mudah baginya untuk membalas dendam. Sekarang, dia hanya punya satu keinginan, yaitu kembali ke Fox Immortal Valley dan menghibur jiwa tuannya di depan kuburnya. Namun, keinginan terakhir ini semakin jauh darinya. Mengapa? Langit sangat tidak adil. Raungan sedih rubah terdengar. Ketika suara itu memasuki telinga Lu Ye, itu juga memiliki kekuatan untuk mengguncang pikirannya, menyebabkan Lu Ye mengerutkan kening. Seiring dengan lolongan, api rubah yang luar biasa jatuh tanpa henti. Tubuh asli rubah iblis disembunyikan di api rubah, meluncurkan serangan gila pada Lu Ye. Lu Ye berdiri di tempat, membela diri. Kerusakan api rubah padanya dapat diabaikan. Benda ini sendiri tidak memiliki banyak hal mematikan, tetapi dampak dari api rubah pada pikirannya tidak dapat dihindari. Terlebih lagi, serangan amarah iblis rubah tidak bisa diremehkan. Bahkan jika dia terluka parah dan tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, dia masih monster beast yang sebanding dengan kultivator Orde ke-9 Cloud River Realm. Jika Lu Ye tidak memiliki fondasi yang jauh lebih unggul dari para kultivator dengan level yang sama, dia tidak akan mampu memblokir serangannya. Luka berdarah terus muncul di tubuhnya. Teknik rahasia mata pikiran memang memungkinkan dia untuk bereaksi dengan benar terhadap bahaya dalam jarak 1 kaki darinya, tetapi dampak api rubah pada pikirannya tidak dapat dihindari. Berkali-kali, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ini tidak bisa berlanjut. Bahkan jika Lu Ye tahu bahwa rubah iblis adalah panah di ujung penerbangannya dan tidak bisa mempertahankan serangan seperti itu lama, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati lebih dulu jika ini terus berlanjut. Saya harus menemukan cara untuk menyelesaikan dampak api rubah pada saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi api rubah yang aneh itu? Pikiran Lu Ye berpacu saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak peduli mengapa api rubah dapat mempengaruhi pikiran seseorang, itu masih merupakan bola api di permukaan. Karena itu api, tidak ada alasan baginya untuk takut.
Dia mengingat adegan ketika dia berada di Spirit Stream Battlefield dan pergi jauh ke Tanah Api. Tanah Api dan Myriad Poison Forest adalah inti dari medan perang Spirit Stream. Sulit bagi para kultivator untuk masuk. Beberapa kultivator Spirit Stream Realm dengan fondasi yang kuat mungkin dapat menginjakkan kaki di pinggiran kedua area ini, tetapi tidak ada yang pernah bisa memasuki kedalaman. Terutama di Tanah Api, bahkan iblis tingkat Tuan tidak bisa mendekat. Orang harus tahu bahwa iblis level Tuan adalah monster beast atribut api. Tapi Lu Ye masuk. Tidak hanya dia masuk, dia hanya seorang kultivator alam surga ketujuh. Dia bahkan mendapatkan Phoenix True Fire dan mengaktifkan Fire Phoenix Spirit Tato di pohon bakatnya. Dia bisa masuk jauh ke jantung Tanah Api bukan karena kultivasinya sendiri, tetapi karena pohon bakatnya. Saat itu, ketika dia berada dalam situasi yang sulit, dia tiba-tiba mendapat ide dan mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Dia membiarkan akar tak terlihat pohon bakat menyebar ke seluruh tubuhnya, mengisolasi dia dari lingkungan kejam Tanah Api. Kekuatan pohon bakat bahkan bisa mengisolasi lingkungan seperti Tanah Api. Mungkinkah itu juga mengisolasi dampak api rubah padanya? Jika bisa, maka pikirannya tidak akan lagi terpengaruh oleh api rubah, dan dia akan bisa dengan bebas membunuh monster Fox itu. Dengan pikiran, Lu Ye segera mengaktifkan pohon bakat. Saat dia membenamkan pikirannya, dia melihat pohon bakat yang tertanam di bukaan spiritual sumbernya tiba-tiba tumbuh akar. Mereka kemudian menyebar, seolah-olah mereka sedang menyelidiki ruang yang tidak diketahui, dan menghilang. Jika Lu Ye mengaktifkan Insight Spirit Rune untuk memeriksa tubuhnya, dia akan melihat banyak hal seperti akar yang menutupi tubuhnya, dengan lembut bergoyang seiring dengan aliran kekuatan spiritualnya. Pikirannya tampaknya terbebani oleh beban yang berat, dan kekuatan pikirannya dengan cepat dikonsumsi. Mengaktifkan pohon bakat tidak menghabiskan kekuatan spiritualnya sendiri, tetapi kekuatan pikirannya. Biasanya, Lu Ye akan membiarkan pohon bakat melahap api inti, dan konsumsi semacam itu sangat kecil. Namun, dibandingkan dengan biasanya, konsumsi saat ini lebih dari 100 kali lipat. Bagaimanapun, seluruh tubuhnya terbungkus dalam akar pohon bakat, dan ketika dia melahap api inti, hanya beberapa akar yang menyebar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Fox Demon yang gila dan gigih. Dia bergerak dan melompat tidak jauh di depannya, mengganggu penilaiannya. Dengan dukungan Wind Travel, sosoknya bergegas keluar untuk menemui rubah api di depannya. Akhiri pertempuran dengan cepat. Iblis rubah tidak tahu apa yang terjadi pada Lu Ye. Melihat bahwa Lu Ye benar-benar mengambil inisiatif untuk bertabrakan dengan api rubahnya, dia terkejut dan marah. Sosoknya yang cantik melompat untuk menemui Lu Ye. Namun, pada saat berikutnya, iblis rubah diselimuti kedinginan. Itu karena sosok Lu Ye bergegas keluar dari api rubah, dan tidak peduli bagaimana api rubah meledak di tubuhnya, matanya yang tegas tidak goyah. Mustahil. Dalam keterkejutan, iblis rubah benar-benar berbicara bahasa manusia. Namun, untuk binatang iblis seperti dia yang bisa berubah menjadi bentuk manusia, bahkan dalam wujud aslinya, tidaklah sulit untuk berbicara bahasa manusia. Dia tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki api rubahnya. Jika seorang kultivator tingkat Cloud River biasa menyentuhnya, mereka akan segera jatuh ke dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Yang terpendek adalah 3 hingga 5 napas, dan yang terpanjang adalah lebih dari 10 napas. Namun, pengkhianat yang mengkhianatinya dan mengkhianati Fox Immortal Valley ini telah menunjukkan perlawanan besar terhadap api rubahnya sebelumnya, dan api rubahnya hanya mempengaruhinya untuk sesaat. Ini bisa dijelaskan oleh pikirannya yang cukup kuat, tetapi bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh sama sekali? Mungkinkah kekuatan pikirannya sebanding dengan tingkat laut ilahi? Namun, dari mata tenang pihak lain, dia memang tidak terpengaruh sama sekali. Sementara iblis rubah terkejut, jarak antara pria itu dan rubah telah diperpendek hingga batasnya. Cahaya terang dari pisau itu melintas di pandangan si iblis rubah. Dia hanya merasakan sakit di depannya, dan dampak besar membuatnya terbang. Darah berceceran di langit, dan dia jatuh dalam keadaan menyesal. Bom! Dalam sekejap mata, sesosok telah mendarat di depannya, membawa aura pembunuh. Kekuatan pisau menyelimutinya seperti badai, dan setiap serangan berakibat fatal. Api rubah muncul kembali, tapi kali ini tidak bisa menyebabkan gangguan sedikit pun pada Lu Ye. Tanpa api rubah yang bisa diandalkan, iblis rubah, yang berada di ujung talinya, tidak bisa lagi menahan serangan seperti itu. Darah berceceran, dan suara pisau yang memotong daging terdengar. Bulunya yang seputih salju diwarnai merah oleh darah merah tua, dan warna yang mengejutkan membuat kehancuran yang tak berujung. Saat Lu Ye mengayunkan pisaunya lagi, iblis rubah jatuh dengan keras ke tanah. Kali ini, dia tidak bisa berdiri. Dia berbaring di sana, terengah-engah, dan cahaya di matanya menjadi sangat redup.
Lu Ye memegang Mountain Pandao dan melangkah maju, menatap Fox Demon di depannya. Iblis rubah menggerakkan matanya, tetapi penglihatannya kabur. Dia tidak bisa lagi melihat wajah Lu Ye dengan jelas, dan hanya bisa melihat garis samar. Jadi, surga sudah menurunkan hukuman. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia sepertinya telah memahami sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada tahun-tahun ini, dia terus-menerus menggunakan teknik rahasia jiwa untuk memperbudak para kultivator di medan perang Cloud River. Mereka yang berani memasuki kedalaman pegunungan Great Mang semuanya adalah kultivator yang luar biasa dari Cloud River Realm. Dalam 18 tahun ini, jika tidak 1000 kultivator mati karena dia, setidaknya 800. Ketika jumlah kultivator yang dia perbudak meningkat, rasa bahaya yang tak dapat dijelaskan tumbuh semakin kuat. Dia tahu bahwa suatu hari, surga akan menurunkan hukuman atas tindakannya. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi hukuman yang mirip dengan guntur ilahi yang memadamkan jiwa di medan pertempuran Spirit Stream. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hukuman ini akan dijatuhkan sedemikian rupa, dan dalam situasi yang sama sekali tidak dia sadari. Baru pada saat terakhir dalam hidupnya dia akhirnya menyadari kebenaran. Lu Ye berdiri di depan iblis rubah, dan bisa merasakan keadaan iblis rubah saat ini, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya membuatnya bingung. Namun, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah kata-kata terakhir Fox Demon sebelum dia meninggal, dan mengangkat Mountain Pandao tinggi-tinggi. Tidak apa-apa juga. Iblis rubah merasa lega saat cahaya pisau melintas di penglihatannya. Tidak peduli apa, dia telah membalaskan dendam tuannya. Mungkin ini adalah hadiah terakhir dari surga. Guru, Xian Er telah datang untuk menemani Anda. 592. Di Nine Front Array, saat pedang Lu Ye jatuh, kepala Fox Demon terpisah, dan vitalitasnya hancur total. Dia menghela nafas panjang dan mengibaskan darah di Mountain Coiling Saber. Pikirannya rileks, dan tubuhnya sedikit terhuyung. Pertempuran dengan iblis rubah tidak berbahaya. Itu terutama karena dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mentalnya dalam waktu singkat, yang membuatnya merasa sedikit lelah. Tubuhnya penuh dengan luka, tetapi tidak ada yang melukai otot atau tulangnya. Dengan fisiknya, tidak akan sulit baginya untuk pulih. Yi, bagaimana situasinya? Bagaimana situasi di luar? Tanya Lu Ye. Berbicara secara logis, iblis rubah sudah mati. Menurut teknik rahasia jiwa yang dia tanam, itu seharusnya sudah rusak. Tapi jika bukan itu masalahnya, dia tidak bisa memastikan. Suara Yi dengan cepat memasuki telinganya. Semua orang kembali normal, tetapi beberapa kultivator dari Myriad Demon Ridge segera melarikan diri, termasuk Xia Liang dan Tan Seng. Anjing itu bereaksi dengan cepat. Lu Ye diam-diam mengertakkan gigi. Awalnya, dia berencana untuk membunuh Tan Seng dan Xia Liang setelah membunuh iblis rubah. Meskipun dia telah berkultivasi dengan Xia Liang selama periode waktu ini, dia tidak pernah melupakan kebencian di antara mereka. Jika dia tidak dibawa ke 9 Front Array, dia bisa langsung mengganggu medan perang setelah membunuh Fox Demon, tapi dia berada di 9 Front Array, jadi dia tidak bisa mengendalikan situasi di luar. Xia Liang dan Tan Seng tahu kawanan serigala itu. Bagaimanapun, mereka telah menderita kerugian besar di tanah spiritual. Jadi, setelah menyingkirkan kendali Fox Demon, hal pertama yang mereka lakukan adalah melarikan diri. Keduanya berada di Cloud River Realm Orde ke-9. Jika mereka ingin melarikan diri, Lu Ye benar-benar tidak punya ide bagus. Meskipun sangat disayangkan, mereka hanya bisa menerimanya. Lu Ye maju beberapa langkah. Dia berjalan ke mayat Fox Demon. Dia mencari mayat itu untuk sementara waktu. Dia menemukan tas penyimpanan. Ini adalah tas penyimpanan Fox Demon. Dia selalu membawanya bersamanya. Sekarang dia sudah mati, itu secara alami menjadi rampasan perang Lu Ye. Lu Ye tidak tahu berapa banyak hal baik yang dia miliki. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa ada inti iblis dari binatang iblis kelas penguasa. Inti iblis yang dia peroleh dari membunuh kera raksasa berserk disimpan di kantong penyimpanannya. Ini adalah barang langka yang sulit didapat dalam 100 tahun. Yao Bis kelas atas dari Cloud River Battlefield jarang terbunuh sejak zaman kuno. Hanya dengan melihat operasi Fox Immortal Valley, jelas bahwa jika para kultivator membentuk kelompok untuk menghadapi mereka, tanpa formasi 2 hingga 300 orang, tidak mungkin berhasil. Selain itu juga akan disertai dengan kerugian besar. Itu tidak layak. Oleh karena itu, binatang iblis tingkat tuan dari medan perang Cloud River bukanlah sesuatu yang akan diprovokasi oleh para kultivator, apalagi membunuh. Kali ini, mereka mampu membunuh kera berserk raksasa karena kebencian iblis rubah. Para kultivator juga ditanamkan dengan teknik rahasia jiwa olehnya, jadi mereka tidak takut mati.
Mereka juga mendapat dukungan dari banyak formasi yang telah diatur oleh Lu Ye dan Xie Yunhan sebelumnya. Hanya dengan memegang inti monster dari monster beast tingkat penguasa di tangannya, Lu Ye bisa merasakan energi yang kuat di dalamnya. Jika Hupo menelan dan memurnikannya, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Harta rampasan perang secara alami tidak terbatas pada ini. Lu Ye kemudian meletakkan tangannya di atas mayat siluman rubah dan diam-diam memeriksanya sejenak. Kemudian, dia mengangkat pansan saber dan menikamnya. Sesaat kemudian, inti iblis lain diekstraksi. Ini adalah inti monster rubah. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Demon Core tingkat penguasa, itu masih cukup berharga. Setelah menyeka darah di inti iblis, Lu Ye melihat inti iblis di tangannya dan sedikit terpana. Inti iblis hanya seukuran kepalan tangan bayi. Itu memiliki warna merah muda yang aneh dan mekar dengan cahaya redup, seolah-olah terbakar. Ini adalah Pilfire. Pilfire bukanlah api yang digunakan untuk alkimia, tetapi inti dalam dari binatang iblis atribut api. Lu Ye telah membeli beberapa dari mereka di Tianji Treasure Trove dan pohon bakatnya melahapnya. Memikirkannya dengan hati-hati, iblis rubah ini telah menggunakan api rubah yang dapat mengguncang pikiran seseorang saat bertarung dengannya. Itu memang bisa dianggap sebagai binatang iblis atribut api. Di Tianji Treasure Trove, ada semua jenis Pilfire dengan harga berbeda. Ada beberapa ratus, beberapa ribu, atau bahkan puluhan ribu poin prestasi. Bahkan ada api khusus yang disebut api es dingin ekstrim yang bernilai total 180.000 poin prestasi. Dia tidak tahu berapa nilai Demon Core di tangannya, tapi seharusnya tidak terlalu mahal. Karena itu adalah Pilfire, dia secara alami bisa melahapnya. Dengan pikiran, pohon bakat Lu Ye menumbuhkan beberapa akar yang menembus ke dalam ruang tak kasat mata. Saat berikutnya, Pilfire di tangannya dengan cepat meredup saat energi di dalamnya dilahap oleh pohon bakat. Membenamkan dirinya dalam menyelidiki perubahan di pohon bakat hanyalah kebiasaannya. Lu Ye tidak mengharapkan satu Yaokor menyebabkan terlalu banyak perubahan di pohon bakat. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika energi di dalam Yaokor sedang dilahap, sehelai daun di dekat puncak pohon bakat tiba-tiba bereaksi dan mulai terbakar dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Berbeda dengan nyala api daun lainnya, daun ini terbakar dengan warna merah muda yang sama dengan warna monster core dari iblis rubah. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye mengalami hal seperti itu dan tertegun sejenak. Sesaat kemudian, energi di dalam inti iblis di tangannya habis dan berubah menjadi debu. Daun yang terbakar dengan api merah muda muncul di pohon bakat, membuatnya menonjol. Lu Ye memiliki perasaan yang samar bahwa dia telah salah menilai nilai monster core iblis rubah. Bagaimanapun, itu adalah inti iblis dari rubah langit berekor 6. Itu tidak bisa dianggap enteng. Hanya dari fakta bahwa itu dapat menyebabkan perubahan seperti itu pada pohon bakat, orang dapat mengatakan bahwa inti iblis sangat berharga. Lu Ye menekan keraguan di hatinya dan tidak segera menyelidiki informasi yang terkandung di dalam daun yang terbakar. Sekarang dia terluka dan kekuatan mentalnya sangat terkuras, masih banyak hal yang menunggunya untuk ditangani di luar, jadi dia tidak bisa menunda. Yi, Lu Ye memanggil dengan lembut. Yi mengerti dan mengaktifkan kekuatan formasi 9 alam. Pada saat berikutnya, sosok Lu Ye diusir dari formasi 9 alam. Saat dia memantapkan dirinya, Hupo bergegas dari samping dan berjongkok di bahunya. Hupo sangat pintar. Ketika Fox Demon memperbudak Jujia dengan sekali pandang, ia melompat dari punggung Lu Ye dan bersembunyi jauh. Takut itu akan diperbudak oleh iblis rubah juga. Tidak ada lagi suara pertempuran di sekitarnya. Banyak serigala iblis diam-diam menjaga samping. Para kultivator yang tersisa dari Fox Immortal Valley juga berkumpul bersama, wajah mereka penuh kesedihan. Ketika pikiran mereka diperbudak oleh iblis rubah, mereka tidak merasa bahwa tindakan mereka salah. Namun, ketika Fox Demon meninggal dan spirit mistik teknik rusak, pengalaman mereka selama bertahun-tahun segera muncul di benak mereka. Semua orang bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang saya lakukan? Ini terutama terjadi pada Xie Yunhan. Dia telah tinggal di Fox Immortal Valley selama total 12 tahun dan telah benar-benar memutuskan kontak dengan sekte dan keluarganya. Kultivasinya tidak banyak meningkat dan telah membuang-buang waktu. Meskipun yang lain tidak tinggal selama Xie Yunhan, mereka setidaknya tinggal selama 1 atau 2 tahun. Ketika mereka memikirkan hari-hari mereka di Fox Immortal Valley, mereka merasa malu dan gelisah. Ketika mereka melihat Lu Ye muncul, semua orang mengelilinginya. Rekan Taois Lu, Zhou Yuntian, yang berlumuran darah, membungkuk pada Lu Ye dan bertanya dengan gugup. Apakah iblis rubah itu mati? Meskipun mereka tahu bahwa iblis rubah pasti mati saat teknik rahasia jiwa mereka rusak, mereka masih tidak yakin sebelum mendapat jawaban.
Trauma yang disebabkan oleh iblis rubah terlalu besar. Saya sudah membunuh iblis rubah. Rekan Taois, Anda tidak perlu khawatir, kata Lu Ye. Tidak hanya dia terbunuh, tetapi inti iblisnya juga ditelan oleh pohon bakat. Dia hanya tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan rune spiritual baru. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Ekspresi gugup mereka sangat santai. Zhou Yuntian membungkuk lagi. Kami terjebak dan dibutakan oleh iblis rubah. Kali ini, itu semua berkat rekan Taois Lu karena telah menyelamatkan kami. Kebaikan ini setara dengan memberi kami kesempatan hidup baru. Jika rekan Taois memiliki instruksi di masa depan, kami tidak akan berani untuk tidak patuh. Yang lain juga membungkuk dan berterima kasih padanya. Lu Ye mengembalikan busurnya. Rekan Taois, Anda tidak harus begitu sopan. Saya hanya menyelamatkan diri saya sendiri. Sangat disayangkan bahwa banyak dari Anda kehilangan nyawa pada akhirnya. Xie Yunhan menghela nafas. Ini takdir. Sudah sangat mengesankan bahwa saudara Lu bisa menyelamatkan kita. Meskipun semua orang tidak tahu bagaimana Lu Ye memiliki kemampuan untuk memerintahkan sekelompok serigala untuk membantu dalam pertempuran, tidak peduli seberapa kuat dan banyak serigala itu, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun melawan kekuatan Fox Immortal di puncaknya. Pilihan Lu Ye untuk melawan kera raksasa yang mengamuk di Fox Immortal Valley sebelum bergerak tidak diragukan lagi adalah yang paling masuk akal. Selain itu, ketika serigala iblis mengepung mereka, mereka jelas telah menerima perintah sebelumnya untuk hanya mengepung mereka dan tidak membunuh mereka. Kalau tidak, tidak akan ada banyak orang yang berdiri di sini sekarang. Tidak peduli apa, kami akhirnya lolos dari kendali iblis rubah. Ini adalah berkah. Semuanya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Pikirkan tentang sekte Anda, pikirkan tentang saudara dan saudari Anda. Di masa depan, kami tidak harus menjadi budak lagi, kata Zhou Yuntian. Seseorang berkata dengan lemah. Sekarang rekan Daois Zhou mengatakan itu, aku merindukan rumah. Semua orang tiba-tiba terdiam saat ekspresi kerinduan muncul di mata mereka. Di Fox Immortal Valley, dengan perintah iblis rubah, tidak ada yang berani menghubungi dunia luar. Selama bertahun-tahun, kerabat dan teman-teman dari para kultivator Fox Immortal Valley telah mencari mereka dan menghubungi mereka. Sebelumnya, ketika mereka berada di bawah kendali Fox Demon, mereka tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah mereka bebas dari kendali iblis rubah, kerinduan seperti tsunami segera melonjak. Kalau begitu, ayo pulang. Seseorang berbisik pelan. Zhou Yuntian mengangkat tangannya dan berteriak. Jika kita tidak kembali sekarang, lalu kapan? Begitu kerinduan melonjak, itu tidak bisa lagi dikendalikan. Semua orang tidak sabar untuk kembali ke sekte mereka, ke kampung halaman mereka, dan memberitahu keluarga mereka tentang sakitnya perpisahan. Mari kita pulang. Seseorang berteriak. Untuk sesaat, semua orang bersemangat. Zhou Yuntian menoleh untuk melihat Lu Ye. Rekan Taois Lu, apa yang kamu rencanakan? Lu Ye berpikir sejenak. Kakak senior dan saya baru saja memasuki medan perang Sungai Berawan belum lama ini, jadi kami tidak akan kembali untuk saat ini. Selain itu, saya masih mengalami cedera dan perlu istirahat sebentar. Rekan Taois, silakan pergi. Zhou Yuntian awalnya ingin membujuk Lu Ye untuk pergi bersama mereka. Bagaimanapun, ini adalah kedalaman pegunungan Great Mang dan ada banyak binatang iblis yang kuat. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Lu Ye memiliki sekawanan serigala yang melindunginya, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk. Karena itu masalahnya, maka rekan Daois Lu harus berhati-hati. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, beritahu saya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Ye dan bertukar jejak medan perang mereka dengannya. Setelah beberapa saat, banyak kultivator terbang di atas artefak mereka dan pergi di bawah tatapan Lu Ye, Li Baxian, dan yang lainnya. Kelompok orang ini semuanya memiliki kultivasi yang tinggi, jadi selama mereka tidak menghadapi binatang iblis tingkat penguasa, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Hampir pada saat yang sama ketika Zhou Yuntian dan yang lainnya pergi, Lu Ye tiba-tiba memiliki perasaan yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang jatuh dari langit dan mendarat di tubuhnya. Punggung tangannya juga terasa sedikit hangat. 593. Perasaan aneh yang tiba-tiba jatuh dari langit terasa familiar, seolah-olah dia pernah menemukannya di suatu tempat sebelumnya. Lu Ye dengan hati-hati memikirkannya, dan dengan cepat mengingat apa perasaan yang akrab ini. Ini adalah berkah dari surga. Kembali ke alam tersembunyi 10.000 binatang, dia telah memperoleh teknik segel binatang dan teknik asal kehidupan dari Grand Elder Sekte 10.000 binatang. Xia Qianqian telah memberitahunya bahwa jika dia menjual barang-barang ini yang dapat mengubah situasi sebuah sekte ke rumah harta karun rahasia surga, dia akan menerima berkah dari surga. Itu akan meningkatkan keberuntungannya sendiri.
Kenyataan membuktikan bahwa memang demikian adanya. Setelah meninggalkan alam tersembunyi 10.000 binatang, dia menjual slip giok dengan teknik segel binatang dan teknik asal kehidupan ke rumah harta karun Tianji. Dia tidak hanya menerima banyak jasa, tetapi berkah surga juga telah turun. Itu adalah perasaan yang sama seperti sebelumnya. Alasan utama dia mengubah kemalangan menjadi keberuntungan di tempat berburu adalah karena dia telah memperoleh medali tubuh emas. Namun, harta yang menantang surga seperti medali tubuh emas sangat berharga. Bahkan mereka yang berada di alam laut ilahi akan mendambakannya, tetapi itu telah diperoleh oleh seorang kultivator Cloud River Realm belaka. Selanjutnya, dia telah mendapatkannya dari rampasan perang. Tidak hanya dia mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, dia juga mendapatkan tempat pertama di daftar tempat berburu, menerima hadiah dari surga. Bukankah semua ini merupakan manifestasi dari keberuntungannya sendiri? Meskipun keberuntungan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh, itu terus mempengaruhinya. Terakhir kali, karena dia telah mengeluarkan sesuatu yang dapat mengubah situasi sekte dari alam tersembunyi 10.000 binatang, dia telah menerima berkah dari surga. Bagaimana dengan kali ini? Dia telah membunuh iblis rubah dan menyelamatkan para kultivator itu, dan dia juga telah menerima berkah dari surga. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang tidak dapat dijelaskan dari iblis rubah sebelum dia meninggal. Jadi surga sudah menghukumku. Lu Ye tidak tahu apa yang dia maksud ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tapi sekarang dia menggabungkannya dengan pengalamannya sendiri, dia samar-samar mengerti apa yang dia maksud. Iblis rubah telah menjadi tirani di Fox Immortal Valley selama 20 tahun. Dia telah menggunakan teknik rahasia jiwa yang seharusnya tidak muncul di Cloud River Battlefield untuk memperbudak banyak kultivator dan membalaskan dendamnya. Selama bertahun-tahun, siapa yang tahu berapa banyak kultivator yang mati karena dia? Dia telah membunuhnya untuk melindungi dirinya sendiri dan menyelamatkan Li Baxian, tetapi pada akhirnya, itu bisa dianggap sebagai berkah. Jika dia tidak membunuh iblis rubah saat ini, di masa depan, mungkin ada lebih banyak kultivator yang tidak beruntung yang akan menderita. Dan alasan mengapa dia memasuki Fox Immortal Valley adalah karena dia mengikuti Li Baxian untuk mengejar Tan Seng dan Xia Liang, dan bertemu Zhou Yuntian dan yang lainnya. Sekarang dia memikirkannya, ketika Tan Seng dan Xia Liang melarikan diri dari tanah spiritual, mereka seharusnya melarikan diri ke pinggiran pegunungan Great Mang. Namun, untuk beberapa alasan, mereka berdua benar-benar melarikan diri ke kedalaman pegunungan Taimang. Ini jelas tidak sejalan dengan situasi mereka berdua pada saat itu, dan tidak peduli apa, dua kultivator Cloud River Realm Orde ke-9 seharusnya tidak membuat pilihan yang bodoh. Dia dan Li Baxian mengejar mereka dan akhirnya bertemu Zhou Yuntian dan teman-temannya. Kemudian, mereka dibawa ke Fox Immortal Valley. Secara kebetulan, dia memiliki pohon bakat dan tidak terpengaruh oleh teknik mistik jiwa iblis rubah. Bahkan lebih kebetulan, dia memiliki sekawanan serigala yang bisa dia perintahkan. Bahkan pertempuran di Fox Immortal Valley untuk membunuh kera berserk raksasa sangat mulus. Iblis rubah tidak bisa membalas dendam dalam 20 tahun, tetapi Lu Ye telah membantunya menyelesaikan rencana balas dendamnya tidak lama setelah dia tiba di Fox Immortal Valley. Semuanya tampak masuk akal, tetapi jika seseorang memikirkannya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa ada banyak kebetulan yang tidak dapat dipahami. Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata di balik semua ini. Misteri surgawi, apa itu? Apakah dia hukuman yang diberikan rahasia surga kepada iblis rubah? Dia telah membunuh iblis rubah dan menyelesaikan bencana ini. Apakah itu sebabnya surga sekali lagi menyukai dia? Saat pikirannya bergejolak, Lu Ye tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri. Dia menundukkan kepalanya dan melihat punggung tangannya. Ketika rahasia surga memberinya berkah, punggung tangannya juga merasakan sedikit kehangatan. Melihatnya sekarang, Lu Ye terkejut. Karena tanda emas telah muncul di punggung tangannya. Itu persis sama dengan tanda yang diberikan Heaven's Secret ketika dia mendapat tempat pertama di daftar berburu. Rahasia surga tidak hanya memberinya lebih banyak berkah, tetapi juga memberinya hadiah. Namun, Lu Ye tidak tahu apa hadiah ini. Hadiah untuk mendapatkan tempat pertama di daftar berburu sudah jelas. Adapun hadiah apa ini, dia harus kembali ke tanah spiritual dan menggunakan pilar rahasia surga untuk mencari tahu. Mengumpulkan pikirannya, Lu Ye melihat ke samping. Ju Jia berdiri di sana dengan alis diturunkan, tampak tidak senang. Jelas, dia masih kesal dengan fakta bahwa dia menyerang Lu Ye dan mengejar Yi. Menghilangkan pikiran yang mengganggu di benaknya, Lu Ye melangkah maju dan menepuk bahunya, menghiburnya. Jangan pedulikan dia. Bahkan kakak senior keempat tidak bisa memblokir teknik rahasia iblis rubah, apalagi kamu. Ju Jia menatapnya. Meskipun dia masih murung, ekspresinya akhirnya santai.
Lu Ye menoleh untuk melihat Li Baxian, hanya untuk melihat Feng Yuechan tersenyum. Kakak senior, ada apa dengan rekan Taois Yu itu? Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Petik 2. Sebelum kelompok kultivator Fox Immortal Valley pergi, Yu Daiwei dengan sengaja mengucapkan selamat tinggal kepada Li Baxian. Feng Yuechan melihat perbedaan dalam ekspresi dan nada suaranya, yang membuatnya marah. Ekspresi Li Baxian tidak berubah. Dia juga seorang kultivator pedang. Ketika kami berada di Fox Immortal Valley, dia sering datang kepada saya untuk berdebat dengan pedang. Sebenarnya, saya tidak terlalu akrab dengannya. Mengapa saya mengatakannya? Anda ini, juga, saya paman bela diri Anda. Untuk apa kamu berteriak? Dia mengangkat tangannya dan memukul kepala Feng Yuechan. Pipi Feng Yuechan sedikit menggembung, terlihat marah. Li Baxian berjalan ke arah Lu Ye dan bertanya dengan prihatin. Bagaimana lukamu, saudara muda? Itu semua luka dangkal, bukan masalah besar. Li Baxian menghela nafas. Aku tidak menyangka Cloud River Battlefield memiliki monster yang begitu berbahaya. Ketika dia memperbudakku dengan teknik rahasia jiwa, aku tidak merasa ada yang salah, tapi sekarang aku memikirkannya, menakutkan. Omong-omong, saudara muda, bagaimana kamu menyingkirkan teknik rahasia jiwa itu? Inilah yang paling dia tidak mengerti. Ketika dia dibawa kembali dengan Lu Ye dan yang lainnya, secara logis, mereka semua seharusnya ditanam dengan teknik rahasia jiwa, tapi Lu Ye tidak menunjukkan kekurangan apapun akhir-akhir ini. Baru pada hari ini dia mengetahui bahwa saudara mudanya tidak pernah terpengaruh oleh teknik rahasia jiwa monster rubah dan diam-diam merencanakan untuk membunuh monster rubah. Sebelum Lu Ye bisa menjawab, Feng Yuechan berbicara lebih dulu. Kakak idiot, apakah Anda lupa seberapa kuat jiwa saudara muda Lu? Teknik rahasia jiwa itu hanyalah monster beast demon general. Bahkan jika dia bisa menggunakan teknik rahasia jiwa, dia tidak bisa melakukan apapun pada saudara muda Lu. Petik 2. Baik Li Baxian dan Feng Yuechan tahu bahwa Lu Ye telah memperoleh banyak air pembersih jiwa. Air pembersih jiwa adalah benda suci yang dapat memperkuat jiwa seorang kultivator. Li Baxian bahkan menerima beberapa dari Lu Ye. Karena Lu Ye memiliki kemampuan untuk memberikannya kepada orang lain, dia pasti banyak menggunakannya sendiri. Feng Yuechan secara alami berpikir bahwa Lu Ye bisa menyingkirkan teknik rahasia jiwa terkait dengan air pembersih jiwa. Inilah yang membuat Lu Ye senang mendengarnya. Dia tidak bisa menjelaskan terlalu banyak tentang pohon bakat, jadi dia mengikuti kata-kata Feng Yuechan dan berkata, "Kakak senior Feng benar. Tapi kali ini semua berkat junior brother, kalau tidak aku khawatir aku tidak akan selamat." Feng Yuechan berkata, "Saudara muda masih terluka, biarkan dia sembuh dulu. Kakak senior memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu, ikutlah denganku." Li Baxian mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Feng Yuechan menariknya ke samping. Lu Ye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tapi dia memang perlu istirahat sebentar. Dengan serigala yang menjaga lingkungan, tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Menemukan tempat, dia duduk bersila dan melemparkan beberapa spirit pill dan pil penyembuhan ke dalam mulutnya, diam-diam memperbaikinya. Setengah hari kemudian, dia sedikit banyak memulihkan energi spiritualnya. Lu Ye membenamkan pikirannya dan memeriksa daun merah muda di pohon bakat. Memfokuskan pikirannya, sejumlah besar informasi muncul di benaknya, menyebabkan pikirannya sedikit bergetar. Memeriksa informasi dengan hati-hati, Lu Ye memiliki ekspresi aneh. Keberuntungannya cukup bagus kali ini, mendapatkan rune spiritual secara langsung. Tapi rune spiritual ini, sedikit berbeda dari semua rune spiritual yang dia dapatkan di masa lalu. Bukan karena itu rumit. Di antara semua rune spiritual yang Lu Ye tahu, yang paling rumit tidak diragukan lagi adalah rune spiritual Phoenix Api, diikuti oleh rune spiritual kekosongan. Namun, dia mempelajari rune spiritual kekosongan dari sebuah buku, jadi dia tidak bisa membangunnya sesantai rune spiritual di pohon bakat. Terlebih lagi, itu hanya sebuah daun yang membawa informasi, jadi tidak mungkin serumit itu. Alasan mengapa itu istimewa adalah karena menurut informasi, pengaktifan rune spiritual ini tidak menghabiskan energi spiritual, tetapi energi jiwa. Sederhananya, itu adalah energi jiwa. Pikiran Lu Ye sedikit bergetar. Ini sebenarnya adalah rune spiritual jiwa, yang merupakan rune ilahi. Jalan rune spiritual itu luas dan mendalam. Apa yang telah dipelajari Lu Ye sekarang dapat dibangun dengan energi spiritual. Namun, jika kultivasi Lu Ye mencapai alam laut ilahi dan dia memiliki energi jiwanya sendiri, maka banyak rune spiritual dapat dibangun dengan energi jiwa, dan dia akan mampu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Misalnya, rune ketajaman dapat dibangun dengan energi spiritual untuk meningkatkan ketajaman senjata spiritual,
tetapi jika itu dibangun dengan energi jiwa, itu bisa diubah menjadi serangan jiwa. Pertahanan bisa dibangun dengan energi jiwa, dan bisa diubah menjadi penghalang jiwa. Namun, ada beberapa jenis rune spiritual khusus yang hanya dapat dibangun dengan energi jiwa. Rune spiritual semacam ini disebut rune ilahi. Apa yang dia dapatkan kali ini adalah rune ilahi. Pesona. Dilihat dari informasi yang terkandung dalam daun, rune ilahi pesona ini memiliki efek membingungkan pikiran orang, yang mirip dengan keterampilan rahasia jiwa yang digunakan oleh iblis rubah. Keterampilan rahasia jiwa dari iblis rubah itu menantang surga, tapi itu adalah kemampuan bawaan dari rubah langit berekor 6. Tidak mungkin bagi kultivator biasa atau binatang iblis untuk memahaminya. Jika Charm Divine Pattern dapat mengerahkan 10% dari kekuatan Soul Secret Skill, itu sudah sangat mengesankan. Sayangnya, ini adalah rune ilahi yang hanya bisa diaktifkan dengan kekuatan jiwa. Level kultivasi Luye saat ini berada di Cloud River Tier, jadi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membangun rune ilahi, tetapi bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan ada gunanya. Namun, suatu hari kultivasinya akan mencapai alam laut ilahi, dan pada saat itu, rune ilahi ini akan berguna. Hanya rune ilahi yang satu ini telah memberinya banyak manfaat, belum lagi dia juga diberkati oleh surga. Keberuntungannya mungkin akan lebih baik di masa depan. Ada juga hadiah dari surga, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dia perlahan membuka matanya dan berdiri. Li Baxian menjaga di samping. Melihatnya berdiri, dia bertanya, "Adik muda, apakah kita akan kembali ke tanah spiritual?" Iblis rubah sudah mati, dan para kultivator Fox Immortal Valley telah bubar, jadi tidak perlu kembali ke Fox Immortal Valley. Ya, Lu Ye mengangguk, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ayo pergi ke Fox Immortal Valley. Ada sesuatu di sana yang sedikit aku khawatirkan. Li Baxian tidak bertanya apa itu, dan hanya mengangguk. Oke. 594. Kembali ke Fox Immortal Valley, keadaan pikirannya benar-benar berbeda. Jadi ini adalah Fox Immortal Valley. Cukup indah. Feng Yuechan berdiri di udara dan melihat ke bawah. Dalam hal pemandangan, Fox Immortal Valley memang tidak buruk. Bagaimanapun, itu adalah tempat di mana Fox Demon telah tinggal untuk waktu yang lama. Namun, itu masih kalah dengan tanah spiritual. Karena terbiasa dengan pemandangan indah dari tanah spiritual, evaluasi Feng Yuechan tentang Fox Immortal Valley hanya cukup indah. Saudara muda, mengapa kamu kembali ke sini? Li Baxian bertanya. Ada tempat yang sedikit aku khawatirkan. Lu Ye berkata sambil memimpin. Beberapa dari mereka mengikuti. Sesaat kemudian, mereka tiba di tempat yang diselimuti oleh formasi besar. Li Baxian tenggelam dalam pikirannya. Ini, daerah terlarang. Meskipun dia dan Lu Ye hanya tinggal di Fox Immortal Valley selama lebih dari sebulan, dia telah mendengar tentang daerah terlarang. Lebih dari satu kultivator telah memberitahunya bahwa dia bisa pergi kemana saja di Fox Immortal Valley kecuali 2 tempat. Salah satunya adalah kamar tidur Fox Demon, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Yang lainnya adalah area terlarang di bagian terdalam dari Fox Immortal Valley. Paling tidak, masih ada kesempatan untuk memasuki kamar tidur Fox Demon. Namun, tidak ada seorang pun di Fox Immortal Valley yang tahu apa yang sedang terjadi di area terlarang. Bahkan Xie Yunhan, yang bertanggung jawab atas seluruh formasi Fox Immortal Valley, tidak tahu. Ini karena iblis rubah telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan menginjakkan kaki di tempat ini, bahkan dalam jarak 1000 kaki darinya. Li Baxian akhirnya mengerti mengapa Lu Ye ingin kembali. Sejujurnya, dia juga agak tertarik dengan area terlarang ini. Hanya yang tidak diketahui yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu. Lu Ye berdiri di depan formasi dan mengamati simpul formasi dengan tanda spiritual wawasannya. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa bendera formasi. Terakhir kali dia datang, dia mengandalkan pencapaiannya di formasi Dao untuk menyelinap ke formasi ini, jadi dia tidak menyebabkan kerusakan pada formasi ini. Tapi kali ini, tidak perlu. Sesungguhnya, kekuatan formasi di sini tidak tinggi. Untuk dia, memecahnya tidak sulit. Bendera formasi dilemparkan satu persatu dan disematkan ke dalam simpul. Lu Ye mengangkat tangannya dan menekan formasi. Saat dia menyalurkan energi spiritualnya, energi spiritual pada layar cahaya formasi mengalir semakin lambat hingga benar-benar berhenti. Kotak senjata di pinggangnya berdengung saat 9 berkas cahaya ditembakkan satu demi satu, langsung menuju tempat tertentu dalam formasi. Seiring dengan suara retak, seperti cermin pecah, retakan seperti jaring laba-laba muncul di formasi. Setelah 3 napas waktu, itu benar-benar hancur. Area yang diselimuti oleh formasi besar juga muncul dalam penglihatan mereka.
Sebuah kuburan yang sepi dan sebuah altar kuno. Kenapa ada makam di sini? Karena penasaran, Feng Yuechan maju untuk menyelidiki, hanya untuk melihat sebuah batu nisan didirikan di depan kuburan dengan sebaris kata yang diukir di atasnya. Tuan, makam Lei Zhengyin. Feng Yuechan bergumam pelan. Lei Zhengyin ini seharusnya menjadi master dari iblis rubah, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia dibunuh oleh kera berserk raksasa. Sejak 20 tahun yang lalu, iblis rubah telah mengumpulkan para kultivator selama bertahun-tahun hingga hari ini. Lu Ye santai menjelaskan. Li Baxian berkata sambil berpikir. Apakah saudara muda pernah ke sini sebelumnya? Lu Ye berkata. Suatu kali, karena penasaran, saya menyelinap masuk dan kebetulan melihat iblis rubah di sini menawarkan belasungkawa kepadanya. Saya mendengar beberapa hal. Saya mengerti. Li Baxian mengangguk. Makam ini dibuat oleh iblis rubah, tidak ada yang istimewa dari itu. Yang aku pedulikan adalah altar ini. Saat Lu Ye berbicara, dia melangkah maju dan berjalan ke altar. Kakak senior Feng, dapatkah Anda melihat untuk apa altar ini? Li Baxian dan Feng Yuechan maju bersama dan mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa lama, Li Baxian menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi ada 4 alur, seharusnya untuk batu spiritual. Mungkin jika batu spiritual cukup ditempatkan, itu akan membuka sesuatu. Membuka apa? Lu Ye bertanya. Apakah alam rahasia? Feng Yuechan dengan berani menebak. Mendengar ini, Lu Ye dan Li Baxian menjadi tertarik. Jika altar ini benar-benar bisa membuka alam rahasia, mereka tidak bisa melewatkannya. Ada banyak alam rahasia di Cloud River Battlefield, jadi tebakan Feng Yuechan sangat mungkin benar. Mari kita coba, Lu Ye berkata dengan penuh semangat. Segera, mereka berempat mengambil sudut, mengeluarkan batu spiritual dari tas penyimpanan mereka, dan menempatkannya di alur. Adegan mengejutkan muncul. Tepat ketika batu spiritual ditempatkan di alur, energi spiritual mereka tersedot kering dalam waktu yang sangat singkat, mengubahnya menjadi batu yang tidak berguna. Setelah menyerap energi spiritual dari batu spiritual, pola kompleks di permukaan altar menerangi area kecil. Area ini hanya menempati sebagian kecil dari altar, tapi itu cukup untuk membuat mata Lu Ye dan yang lainnya bersinar. Saling memandang, mereka masing-masing mengeluarkan lebih banyak batu spiritual dan menempatkannya di alur. Batu spiritual berubah menjadi batu yang tidak berguna. Energi spiritual mereka disedot kering oleh altar, dan pola di altar semakin menyala. Sampai saat tertentu, ketika mereka berempat telah menghabiskan lebih dari 1000 batu spiritual, permukaan altar bersinar terang, dan semua polanya benar-benar menyala. Pada saat yang sama, Lu Ye merasakan sedikit kehangatan di punggung tangannya. Dia dengan cepat melihat ke bawah dan melihat tanda emas di punggung tangannya tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi cahaya keemasan dan jatuh ke altar. Dalam sekejap, hanya ada cahaya keemasan menyilaukan di depan mereka, membutakan mereka. Setelah beberapa saat, ketika penglihatan Lu Ye dan yang lainnya pulih, sudah ada tirai cahaya keemasan oval di depan mereka. Adik junior kecil, apa itu barusan? Li Baxian bertanya dengan heran. Dia telah dengan jelas melihat fenomena aneh tanda emas di punggung tangan Lu Ye yang jatuh ke altar, tapi dia tidak tahu apa tanda emas itu atau mengapa itu jatuh ke altar. Lu Ye bereaksi. Jadi ini adalah hadiah yang diberikan oleh rahasia surga. Ketika dia melihat tanda emas sebelumnya, dia pikir dia perlu menemukan pilar rahasia surga untuk diselidiki, tetapi dia tidak berharap tanda emas itu digunakan untuk mengaktifkan altar. Dengan kata lain, bahkan jika orang-orang dari Fox Immortal Valley kembali ke sini, menemukan altar, dan menempatkan batu spiritual yang cukup, tanpa tandanya, mereka tidak akan dapat mengaktifkan altar. Hadiah rahasia surga, itu diberikan kepadaku setelah aku membunuh iblis rubah. Lu Ye menjelaskan dengan sederhana. Li Baxian tercengang. Kamu membunuh iblis rubah dan rahasia surga memberimu hadiah. Hal semacam ini tidak pernah terdengar. Lu Ye memberitahu Li Baxian tentang tebakannya dan kata-kata yang diucapkan iblis rubah sebelum mati. Li Baxian mengangguk. Kalau begitu, saudara muda yang membunuh iblis rubah memang memberantas bencana besar di medan perang Cloud River. Itu bisa dianggap sebagai berkah, dapat dimengerti bahwa rahasia surga memberimu hadiah. Ekspresi Feng Yuechan sedikit berubah. Karena itu adalah hadiah yang dianugerahkan oleh rahasia surga, pasti ada beberapa manfaat. Saudara muda Lu, orang baik benar-benar dihargai. Lu Ye tertawa, tujuan utamanya membunuh iblis rubah adalah untuk menyelamatkan Li Baxian. Jika bukan karena Li Baxian diperbudak oleh iblis rubah, dia pasti sudah melarikan diri secara diam-diam. Sekarang dia telah mengalami begitu banyak hal, itu bisa dianggap sebagai kombinasi faktor yang aneh. Feng Yuechan memandangi tirai cahaya keemasan dengan mata berbinar.
Aku ingin tahu apa yang ada di baliknya. Li Baxian berkata, kamu bilang ada manfaatnya, pasti tidak akan ada yang buruk. Adik junior, kenapa kamu tidak masuk dan melihatnya? Lu Ye mengangguk, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Jujia, biarkan kawanan serigala menjaga sekeliling. Giant Armor mengangguk, mengangkat tangannya ke mulutnya, dan bersiul keras. Detik berikutnya, sekawanan serigala di bawah pimpinan serigala besar bergegas mendekat, menciptakan momentum besar. Giant Armor dengan santai menggambar lingkaran, dan berkata dengan singkat, awasi. Kelompok serigala segera membelah ke kiri dan kanan, mengelilingi sekitarnya. Lu Ye mendecakkan lidahnya heran, meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan serigala sebelumnya, dia tidak bisa memerintahkan mereka semudah Jujia. Jujia, pimpin jalan. Lu Ye memerintahkan. Meskipun ini adalah hadiah dari rahasia surga dan kemungkinan besar tidak ada bahaya, itu tetap yang terbaik untuk berhati-hati. Di antara mereka, fisik Giant Armor adalah yang terkuat, secara alami lebih baik baginya untuk memimpin. Jujia tidak mengatakan sepatah kata pun, mengambil langkah besar menuju tirai cahaya emas. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan tirai cahaya emas dan terjun tanpa ragu-ragu. Tatapan Lu Ye tidak bergerak, hanya untuk melihat lapisan riak muncul di tirai cahaya keemasan, lalu menelan sosok Jujia sepenuhnya. Lu Ye mengikuti di belakang Giant Armor, diikuti oleh Feng Yuechan dan Li Baxian. Setelah melangkah ke tirai cahaya keemasan, mereka langsung memasuki dunia lain, tetapi dunia ini kabur dengan kabut. Jujia, yang telah masuk lebih dulu, tidak jauh di depan mereka, tetapi di bawah kabut kabur, Lu Ye tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas, hanya garis samar. Lu Ye berdiri di tempat, matanya dipenuhi kejutan. Ini karena lingkungan sekitarnya memberinya perasaan akrab yang tak tertandingi. Di belakangnya, Li Baxian dengan cepat berbisik, pembaptisan rahasia surga. Dari 4 orang yang hadir, selain Jujia yang belum pernah memasuki daftar Spirit Stream, 3 lainnya semuanya telah memasuki daftar Spirit Stream, jadi mereka secara alami tidak asing dengan pembaptisan rahasia surga bulanan. Pembaptisan rahasia surga akan memimpin para kultivator di daftar Spirit Stream ke lingkungan yang sepenuhnya mandiri dan khusus. Dalam lingkungan khusus ini, fisik dan pikiran kultivator akan ditempa sampai batas tertentu, dan dengan demikian menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa prospek masa depan para kultivator yang telah memasuki daftar Spirit Stream dan mereka yang tidak berbeda. Wei Ke berada di Cloud River Realm Orde ke-9. Tan Seng dan Xia Liang juga berada di Cloud River Realm Orde ke-9. Terlebih lagi, mereka bertiga telah menembus Cloud River Realm dengan 360 lubang. Namun, sebagai perbandingan, kekuatan Orde ke-9 Wei Ke jauh lebih rendah daripada Tan Seng dan Xia Liang. Alasan paling mendasar adalah bahwa Tan Seng dan Xia Liang sama-sama memasuki daftar Spirit Stream, dan peringkat mereka tidak rendah. Spirit Stream Realm adalah tahap awal dari kultivasi seorang kultivator, dan juga merupakan tahap yang meletakkan dasar bagi seluruh perjalanan kultivasi mereka. Mampu mendapatkan pembaptisan rahasia surga pada tahap ini tidak diragukan lagi akan memperkuat fondasi seorang kultivator, dan memungkinkan mereka untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Semakin tinggi peringkat seseorang di daftar Spirit Stream, semakin besar manfaat pembaptisan rahasia surga. Ketika Lu Ye berada di Spirit Stream Realm, pada dasarnya dia hanya bisa membunuh orang satu alam kecil di atasnya. Namun, setelah mencapai Cloud River Realm, membunuh orang 2 alam kecil di atasnya bukanlah tugas yang sulit. Diakui, ini terkait dengan kekuatan kultivator Cloud River Realm, tetapi juga terkait dengan manfaat yang dia peroleh dari daftar Spirit Stream. Seseorang harus tahu bahwa semakin tinggi kultivasi seorang kultivator, semakin sulit untuk membunuh orang-orang dari alam yang lebih tinggi, karena semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar peningkatan kekuatan seseorang oleh satu alam kecil. 595. Hanya kultivator di daftar Spirit Stream yang memiliki hak untuk menerima baptisan takdir surgawi. Tidak ada daftar Cloud River seperti itu di medan pertempuran Cloud River, dan tidak ada kultivator tingkat Cloud River yang pernah menerima baptisan takdir surgawi. Tanpa diduga, Lu Ye dan yang lainnya menemukannya di sini. Dari kelihatannya, mengaktifkan altar tidak mengarah ke alam misteri seperti yang telah diduga Feng Yuechan. Itu hanya baptisan takdir surgawi murni. Namun, ini adalah hadiah terbaik dan paling praktis untuk Lu Ye dan yang lainnya. Setelah kegembiraan sesaat, Lu Ye tiba-tiba menyadari masalah. Dia telah menerima baptisan takdir surgawi 4 kali di medan perang Spirit Stream, dan setiap kali efeknya lebih buruk daripada yang terakhir. Pada akhir keempat kalinya, efeknya hampir tidak ada. Ini juga alasan mengapa dia dengan tegas maju ke Cloud River Tier. Jika dia bisa mendapatkan manfaat yang cukup, bagaimana dia bisa meninggalkan medan perang Spirit Stream?
Bukan hanya dia, tetapi Li Baxian dan Feng Yuechan juga seperti ini. Mereka berdua telah menduduki daftar Spirit Stream selama lebih dari 1 dekade, dan mereka telah mendengar bahwa pembaptisan takdir surgawi tidak berpengaruh pada mereka. Mereka telah menduduki daftar Spirit Stream selama lebih dari 1 dekade, dan tidak ada imbalan yang berarti bagi mereka. Dari 4 orang yang hadir, termasuk Hupo, hanya Jujia yang belum menerima baptisan takdir surgawi. Jadi, bahkan jika tempat ini adalah pembaptisan takdir surgawi, apakah itu benar-benar berguna bagi mereka? Jika itu tidak berguna, maka bahkan jika tempat ini adalah pembaptisan takdir surgawi, mereka tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Li Baxian jelas juga menyadari masalah ini, dan diam-diam menyempurnakan kekuatan di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi bersemangat. Ini berguna. Lu Ye juga mencoba. Dia menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan Li Baxian. Kabut di sini sedikit berbeda dari baptisan takdir surgawi di daftar Spirit Stream. Itu jelas lebih maju. Baptisan takdir surgawi pada daftar Spirit Stream tidak berguna bagi Lu Ye dan yang lainnya. Namun, itu berguna di sini. Ayo berpencar, kata Lu Ye. Li Baxian dan Feng Yuechan mengangguk dengan persetujuan. Jujia sudah duduk bersila. Dia menutup matanya dan berkultivasi. Saat dia bernafas, sejumlah besar kabut putih pekat tersedot ke dalam mulutnya dan ke paru-parunya. Lu Ye menuju ke arah tertentu. Namun, sebelum dia bisa menempuh jarak 300 zang, penghalang tak terlihat menghalangi jalannya. Dia mengangkat tangannya untuk mengujinya, dan menemukan bahwa penghalang itu sangat kokoh. Itu bukan sesuatu yang bisa dia goyahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, jadi dia berbalik dan berjalan ke samping. Setelah berjalan beberapa ratus kaki, seperti yang diharapkan, penghalang tak terlihat lainnya muncul di depannya. Dari kelihatannya, ruang ini tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus kaki panjang dan lebarnya. Melihat ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat siluet Li Baxian dan yang lainnya. Kabut putih tebal mengepul, menghalangi pandangannya. Tidak perlu melanjutkan penjelajahan. Lu Ye duduk di tempat dan mulai membangun corong pengumpul spiritual kecil di tubuhnya. Yi juga keluar dari tubuh Hupo dalam sekejap. Dia berjalan ke tempat 30 kaki darinya dan duduk untuk bermeditasi dan berkultivasi. Hupo membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap kabut yang ada di mana-mana. Dengan peningkatan corong pengumpul energi kecil, kabut di sekitarnya tertarik oleh kekuatan tak terlihat dan terus melonjak ke tubuh Lu Ye. Saat jumlah corong pengumpul energi kecil meningkat, aliran kabut di sekitar Lu Ye menjadi terlihat dengan kasat mata. Bakat kultivasinya memang sangat buruk. Tidak ada cara baginya untuk menghirup dan menghembuskan ki spiritual surga dan bumi secara normal. Dia bahkan tidak bisa mengekstrak ki spiritual dari batu spiritual. Namun, di bawah metode kultivasinya yang unik dan dalam lingkungan seperti itu, manfaat yang bisa diperolehnya tidak ada bandingannya dengan orang lain. Kembali di mata air naga, di kolam pembersihan jiwa, dia telah menggunakan metode kultivasi ini untuk mendapatkan manfaat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Meskipun dia dapat memastikan bahwa kabut putih di sini memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan baptisan misteri surgawi dari daftar Spirit Stream, sulit untuk menentukan seberapa banyak. Sampai sekarang, Lu Ye mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika kekuatan tak terlihat di sekitarnya melonjak ke tubuhnya, setiap potongan daging di tubuhnya perlahan menggeliat. Ini adalah tanda bahwa fisiknya menguat. Pikirannya terasa seperti mengambang di awan, seolah-olah dia adalah makhluk abadi. Kekuatan pikirannya juga meningkat pada tingkat yang mengesankan. Tidak hanya itu, tetapi gelombang kekuatan juga melonjak ke sungai ki spiritual di tubuhnya. Sementara volume sungai meningkat, aliran sungai spiritual ki tiba-tiba menjadi lebih cepat. Baptisan misteri surgawi di sini benar-benar memiliki efek meningkatkan kultivasi seseorang. Baptisan takdir surgawi dari daftar Spirit Stream tidak memiliki efek seperti itu. Selama di Spirit Stream Battlefield, Lu Ye telah dibaptis oleh Heavenly Fate Bestowal 4 kali, yang telah memperkuat tubuh dan pikirannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang meningkatkan basis kultivasinya sedikit pun. Tempat ini berbeda. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu sebenarnya cukup normal. Secara umum, kultivator yang bisa masuk ke daftar Spirit Stream semuanya adalah kultivator alam surga ke-9. Di dalam Spirit Stream Realm, itulah batasnya. Lebih jauh dan mereka hanya akan bisa mencapai Cloud River Realm. Oleh karena itu, pembaptisan misteri surgawi dari medan perang Spirit Stream tidak memiliki efek meningkatkan kultivasi seseorang, karena itu tidak berguna bagi para ahli di daftar Spirit Stream. Lu Ye adalah orang pertama dalam sejarah yang memasuki daftar Spirit Stream dengan kultivasi alam surga ke-7 dan tempat pertama dengan kultivasi alam surga ke-8.
Itu bisa memperkuat fisik dan pikiran seseorang, serta meningkatkan kultivasi seseorang. Baptisan misteri surgawi kali ini jauh lebih baik daripada daftar spirit stream. Dia bisa meramalkan bahwa setelah ini, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Namun, dia tidak tahu berapa lama dia bisa berkultivasi di sini. Meskipun ini adalah hadiah dari misteri surgawi, tidak mungkin baginya untuk berkultivasi di sini tanpa batas waktu. Menyadari hal ini, Lu Ye menjadi semakin haus. Saat mereka berkultivasi, dua sosok terbang melalui pegunungan Gridmang dalam keadaan menyesal. Mereka adalah Xia Liang dan Tan Seng. Ketika Lu Ye telah membunuh iblis rubah dan melepaskan teknik rahasia jiwa ilahi, mereka berdua menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang buruk. Mereka segera terbang ke udara dan melarikan diri. Kakak Xia, mari kita istirahat. Tan Seng terengah-engah. Pertemuan hari ini benar-benar seperti mimpi. Pertama, dia telah melakukan pertempuran berdarah dengan monster bis kelas penguasa. Sebelum dia bisa pulih sepenuhnya, dia dikepung oleh sekawanan serigala. Mereka berdua bisa bertahan tidak sepenuhnya karena keberuntungan. Itu lebih karena kekuatan mereka yang kuat. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator Cloud River Realm Orde ke-9. Fondasi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator biasa. Meski begitu, Tan Seng sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Meskipun Xia Liang masih memiliki beberapa kekuatan tersisa, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat keadaan menyesal Tan Seng, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu mari kita istirahat." Mereka berdua segera turun, masing-masing mengeluarkan spirit pill dan mengatur pernapasan mereka. Setelah beberapa saat, Tan Seng sedikit pulih. Dengan wajah penuh ketakutan, dia berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada binatang aneh seperti itu di medan perang Cloud River." Memikirkan kembali waktu sebulan yang dia habiskan di Fox Immortal Valley, Tan Seng merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Ketika iblis rubah telah menggunakan teknik rahasia jiwa ilahi padanya untuk memperbudak pikirannya, dia tidak merasakan apa-apa. Hanya ketika teknik rahasia jiwa ilahi dihancurkan bersama dengan kematian iblis rubah, dia terbangun dari mimpinya. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Meskipun kamu dan aku adalah kultivator Cloud River Realm, kami masih kekurangan pengalaman. Yang tidak aku mengerti adalah bagaimana Lu Yiye menyingkirkannya. Mempertimbangkan semua yang telah terjadi sebelumnya, Lu Yiye tidak pernah terpengaruh oleh teknik rahasia jiwa ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan mengerahkan kawanan serigala untuk menyerang mereka. Lu Yiye pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami waktunya secara kebetulan. Itu terjadi ketika Fox Immortal Valley melawan monster bis kelas tuan dan kekuatan mereka sangat berkurang. Xia Liang juga memikirkan masalah ini. Dia menyuarakan kecurigaannya. Hanya ada satu kemungkinan. Jiwa orang itu cukup kuat untuk menahan teknik rahasia jiwa ilahi iblis rubah. Mata Tan Seng berkedut. Dia hanya kultivator Cloud River Realm Orde ke-4. Bahkan jika jiwanya kuat, seberapa kuat itu? Meskipun dia mengatakan itu, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Iblis rubah mungkin tidak menyangka bahwa dengan begitu banyak kultivator di Fox Immortal Valley, dia akan berakhir mati di tangan orang dengan kultivasi terendah. Lu Yiye melakukan banyak hal di medan perang Spirit Stream yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Dia tidak bisa diremehkan. Sejak terakhir kali, Xia Liang telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap Lu Yiye. Ketika dia melihat semua jenis informasi tentang Lu Yiye, dia benar-benar terkejut. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada seorang kultivator yang bisa menimbulkan badai besar di medan perang Spirit Stream. Selain itu, dia sendirian menyebabkan sekte lingkaran inti menderita lagi dan lagi. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada seorang kultivator dengan kultivasi Orde ke-8 surga yang menduduki peringkat pertama di daftar Spirit Stream. Sebelum perjalanan ini, dia sudah memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak meremehkan Lu Yiye. Tapi sekarang, sepertinya dia meremehkannya. 3 kultivator Cloud River Realm Orde ke-9 berkumpul untuk membalas dendam. Sekarang Wei Ke sudah mati, mereka berdua melarikan diri seperti anjing liar. Tan Seng terkekeh. Apakah ini berarti kita membalasnya karena telah menyelamatkan hidup kita? Xia Liang mendengus dingin. Kakak Tan, apakah kamu masih ingin berterima kasih padanya? Ekspresi Tan Seng menjadi dingin. Bagaimana mungkin? Dia membunuh murid-murid Sekte Bulan Baruku dan menghancurkan markas Sekte Bulan Baruku. Bagaimana saya bisa lupa? Hanya saja, balas dendam sama sulitnya dengan naik ke surga. Petik 2. Bahkan jika mereka sekarang tahu lokasi tanah spiritual Lu Yiye, lalu bagaimana? Tanah spiritual diselimuti arai spiritual dan dijaga oleh sekawanan serigala. Belum lagi mereka berdua,
Bahkan jika mereka menemukan lusinan pembantu, mereka mungkin tidak akan berhasil. Dengan koneksi mereka, mereka akan dapat menemukan begitu banyak pembantu. Bahkan jika ada ratusan dari mereka, mereka masih dapat menemukannya. Tapi meski begitu, bisakah mereka benar-benar mengalahkan tanah spiritual dan membunuh Lu Yiye? Bahkan jika mereka bisa, mereka pasti akan menderita banyak korban. Xia Liang mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya retak. Dia tidak tahu bagaimana Lu Yiye bisa memerintahkan sekawanan serigala seperti itu. Dia juga ingat bagaimana dia dengan hati-hati membimbing kultivasi teknik pedang Lu Yiye di Fox Immortal Valley, dan bahkan mengajarinya teknik rahasia mata hati. Perasaan cemberut di hatinya akan menjungkir-balikkan lautan. Anjing itu sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik rahasia jiwa, tetapi dia menggunakan bulu ayam sebagai panah untuk meminta nasihat tentang teknik pedang. Dia sangat bodoh untuk mengajarinya semua yang dia tahu. Bukan hanya kita berdua yang ingin mengambil nyawanya di Myriad Demon Ridge. Xia Liang mencoba untuk tenang dan berkata dengan ringan. Kakak Xia, maksudmu, kata Tan Seng sambil berpikir. Jika kita diam-diam menyebarkan lokasi tanah spiritual Lu Yiye, akan ada orang yang akan menemukan masalah dengannya, terutama tanah spiritual yang besar itu. Untuk memperluas skala tanah spiritual dan meningkatkan tingkat tanah spiritual, mereka menjarah jiwa mata air spiritual di mana-mana. Jiwa mata air spiritual kelas A sangat menarik bagi mereka, dan dengan Lu Yiye. Dia tiba-tiba berhenti. Saya ingat ada tanah spiritual di dekatnya yang didominasi oleh kultivator Sekte Api Suci. Sekte Api Suci membenci Sekte Darah Giok lebih dari siapapun. Jika orang gila itu tahu keberadaan Lu Yiye, menurutmu apa yang akan mereka lakukan?